Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita ketemu lagi di pertemuan kedua, dan hari ini kita akan membahas tentang satu materi yang cukup penting dalam dunia keamanan ya, kita sebut dengan kriptografi gitu. Nah, ini sesuai dengan RPS kita yang sudah kita berikan di pertemuan pertama. Jadi di sini diharapkan nanti kalian itu bisa memahami bagaimana kalian tuh mampu mengerti, mengevaluasi sebuah keamanan gitu ya. Karena kita kan materinya keamanan jaringan komputer ya. Nah, lebih kurang seperti itu. Nah, di sini kita akan belajar kriptografi. Seperti apa sih kriptografi itu? Terus kegunaannya seperti apa, awalnya seperti apa, tekniknya seperti apa, dan algoritma apa yang dia pakai gitu ya. Nah, balik lagi ke slide kita. Jadi di sini, nah, jadi kalau kita lihat ya, kalau kita perhatikan, apa sih yang kita sebut dengan kriptografi? Yaitu adalah salah satu ilmu atau bidang ilmu yang mempelajari bagaimana cara kita gitu ya, atau cara sebuah lembaga atau cara institusi ya, tidak lain dan tidak bukan menjaga yang namanya adalah data gitu. Data atau pesan atau informasi, tujuannya untuk apa? Tidak lain dan tidak bukan agar data kita itu baik yang diterima maupun yang dikirim tidak mengalami yang namanya gangguan. Dari siapa? Dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya. Nah, kenapa ini harus muncul? Pertama, ya, alasannya karena kita tahu nih, hampir semua kita, ya, mungkin dari adik kita dari SD gitu ya, mungkin adik kita yang masih berumur berapa kali ya? 2-3 tahun kali ya, sudah pegang handphone semua gitu ya. Artinya mereka sudah berselancar dalam dunia maya. Artinya sudah banyak orang menggunakan teknologi yang namanya networking ini, jaringan. Yang pertama, yang kedua, network ini tidak akan bisa bekerja secara optimal kalau tidak ada yang namanya aplikasi. Ya, pasti itu punya aplikasi. Nah, jadi aplikasi inilah sebenarnya yang dalam tanda kutip bisa kita bilang network itu bisa kita sebut berjalan dengan sempurna. Nah, ini sesuai ya. Jadi kalau kita perhatikan, rekan sekalian, kalau kita berhasil perhatikan dari survei ya, sebentar. Nah, jadi kalau kita lihat hasil survei ini ya, hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia dari jumlah penduduk, ini tahun 2024 ya. Jadi tahun ini dia belum mengeluarkan survei. Jadi dari 278 juta lebih kurang penduduk Indonesia, itu 221-nya pengguna jasa internet. Anda bayangkan, jadi sekitar 79,50% orang kita menggunakan jasa internet. Ya. Jadi cukup tinggi nih ya. Jadi kalau kita lihat grafik ini mulai dari 2018 sampai 2024 terjadi kenaikan yang cukup signifikan ya. Nah, inilah salah satu alasan kenapa kita harus memahami bagaimana kita harus menjaga yang namanya keamanan data kita gitu ya. Nah, salah satunya yang kita pelajari hari ini dengan menggunakan yang namanya kriptografi gitu ya. Bagaimana cara kita mengenkripsi data kita gitu, sehingga pada saat orang ngambil data kita itu orang nggak bisa baca isinya apa gitu ya. Jadi balik lagi ke slide kita ya. Nah, ini juga ya, ada standar seperti ini ya. Jadi dari survei juga. Jadi ada beberapa bentuk serangan yang ada di kita di dunia ya. Ini jadi patokan kita, pengguna internet itu cukup tinggi artinya sekarang gitu ya. Nah, sekarang kita masuk sih, apa sih yang namanya kripto gitu ya. Jadi kripto ini kan dalam bahasa singkatnya adalah secrets, atau dalam bahasa kita adalah satu rahasia. Artinya sesuatu yang kita rahasiakan dengan orang lain gitu ya. Dan grafik itu artinya berarti sebuah tulisan teks ya. Nah, jadi apa yang harus nanti kita enkrip? Biasanya itu berupa sebuah teks ya. Terus
Tadi udah dibahas poin kedua ya. Jadi poin kedua itu kriptografi adalah sebuah ilmu atau seni bagaimana agar data kita atau pesan kita itu tetap aman, bisa tetap dijaga keasliannya, keakuratannya dan seterusnya ya. Nah, nanti kalau Anda tertarik ya, Anda tertarik terjun ke dalam bidang kriptografi ini, tapi ini tantangannya cukup besar ya. Ya, artinya kalau kita belajar kriptografi ini secara keilmuan programmer juga harus kuat gitu ya. Terus basic awalnya itu kita bicara yang namanya matematika ya. Karena ini kan berhubungan biasa dengan code. Mungkin Anda pernah dengar kan dulu kasus kita di tahun kemarin ya. Ada yang kasus PDN ya. Di mana isu itu data kita itu di-enskrip orang gitu ya. Nah, itu kan enskrip artinya data itu nggak bisa kita baca gitu kan. Nah, itu salah satu bentuk dalam tapi itu digunakan orang dalam bentuk yang negatif gitu ya, bukan yang positif gitu ya. Nah, ini. Jadi nanti kalau Anda tertarik, Anda akan disebut sebagai kriptografer, orang yang yang jago dalam kriptografi gitu ya. Oke, nah ya. Apa yang harus Anda pahami ya dalam konsep basic dari sebuah kriptografi ada dua hal. Yang pertama itu ada enkripsi ya. Merupakan proses yang dilakukan bagaimana kita mengamankan sebuah pesan atau disebut dengan plain text menjadi pesan yang tersembunyi yang kita sebut sebagai ciphertext ya. Nah, dua istilah ini yang harus Anda ingat kalau kita belajar yang namanya kriptografi. Ada yang namanya plain text, ada yang namanya ciphertext ya. Oke, ciphertext itu apa? Pesan yang sudah tidak bisa dibaca oleh orang dengan yang namanya secara gamblang ya. Nah, di sini saya agak kecilkan sedikit ya deskripsi. Jadi saya agak deskripsi itu kebalikannya aja ya. Proses sebaliknya. Kalau enskrip itu bagaimana data yang bisa dibaca orang menjadi tidak bisa dibaca orang ya. Nah, kalau deskripsinya kebalikan. Dari data yang tidak bisa dibaca orang balik lagi bisa dibaca. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke. Nah, inilah dua istilah yang biasanya dikenal oleh kalangan orang yang bergelut dalam bidang kriptografi ya. Oke. Nah, ya. Oke, kita lanjutkan nih, ya. Enskrip ya. Enskrip ini ya, bagaimana cara kita membuat yang namanya tadi kan kita bahas enskrip itu bagaimana merubah data yang bisa dibaca menjadi tidak bisa dibaca kan? Oke, nah sekarang enskrip itu seperti apa sih? Ya, artinya data itu kita buat semacam bisa berupa angka, bisa berupa teks, bisa berupa gabungan dua-duanya dan seterusnya. Nanti saya contohkan lah di yang standarnya kalau secara online ya. Nah, dari data yang plain text tadi itu kita akan rubah data-data tersebut, bisa kita sebut disandikan data-data informasi tersebut ya, sehingga tidak lain dan tidak bukan tujuannya agar data yang kita kirim itu tidak bisa dibaca oleh siapa? Oleh orang yang tidak berhak ya. Orang yang tidak dalam arti ya hacker, cracker dan seterusnya gitu ya. Orang yang tidak mempunyai kepentingan dengan data kita gitu ya. Oke. Nah, salah satu yang uniknya ya dalam ilmu kriptografi enskripsi itu ada yang namanya sebuah key. Key dalam bahasa kitanya apa? Kunci. Jadi istilahnya ibaratnya kita punya rumah, kita gembok gitu ya. Gunanya nggak apa rumah itu kita gembok? Biar aman. Kapan rumah itu bisa kita buka? Kita harus menggunakan yang namanya kunci. Kuncinya seperti apa? Kuncinya pasti harus sesuai dengan yang namanya gembok yang kita pasang gitu kan. Masuk kunci ya. Kalau tidak sama, apa yang terjadi? Tidak bisa dibuka. Ya. Sama logiknya seperti itu. Jadi kalau data kita enskrip terus model atau algoritma yang kita pakai tidak cocok, artinya tidak akan bisa terbuka gitu. Kan? Artinya kita harus membuat algoritma atau model yang bisa membuka deskripsi. Sama seperti kunci di rumah kita. Jadi kalau kita punya gembok, kita kunci, kita gembok, terus kuncinya tidak cocok, ya nggak bisa dibuka. Ya. Bisa nggak dibuka? Ya bisa. Dengan cara apa? Dengan model lain. Caranya apa kalau di rumah? Kalau kunci kita nggak bisa dibuka? Kita paksa gitu ya. Terus atau misalnya kalau kita nonton film film-film Amerika gitu kan pakai pakai jarum. Itu kan model lain tuh. Tidak lain dan tujuannya apa? Agar kita bisa dibuka gitu ya.
Oke, ya. Nah, untuk membuka inilah kita perlu satu istilah yang namanya descript, ya. Apa itu descript? Digunakan sebuah kunci agar kita bisa mengenskript, ya, membuka enscript tadi. Nah, tetapi ya tadi saya bilang kuncinya harus sama gitu, ya. Pertama gitu. Jadi pertamanya ada yang namanya kasus private key. Artinya apa? Kuncinya harus sama. Boleh nggak kunci yang berbeda? Boleh. Ada yang kita sebut dengan namanya public cryptography, ya. Nah, jadi istilahnya kalau sudah kita enscript, ya harus kita descript, maka kita butuh yang namanya key, ya. Kita butuh yang namanya kunci. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu? Silakan. Tentang kriptografi. Silakan. Ada pertanyaan? Lanjut dulu ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke ya. Nah, kira-kira seperti ini. Secara matematisnya sederhananya seperti ini. Ini rumus sederhananya ya. Sederhananya gini. Saya yakin dan percaya Anda juga hafal di ilmu ini gitu kan. Rumus ini gitu ya. Ya, kalau disuruh hafal Anda 10 kali saya tanya pasti hafal rumus E buka kurung M sama dengan C gitu ya. Jadi E itu adalah apa? Ya. Enscript-nya ya, M itu adalah pesannya, ya, sama dengan itu enscript. Ya, jadi prosesnya seperti ini ya. Nah, jadi kira-kira proses di enscript itu apa? Dari data plain text ya, data plain text tuh. Ya, data plain text terus kita enscript ya dengan sebuah kunci, dia akan menjadi yang namanya ciphertext yang sudah tersandi tadi. Nah, nanti ada proses yang namanya yang sudah tersandi tadi kita descript, kita jadikan yang namanya plain text lagi gitu. Ya. Nah, kapan implementasi ini terjadi? Paling banyak kalau standar sederhananya pada saat Anda membuat yang namanya password. Ya. Password itu rata-rata pasti orang menggunakan enscript. Tinggal modelnya apa yang dia pakai, ya. Nah, inilah. Nah, kebalikannya nih. Jadi kalau proses descript apa? Ya sama. D, data D ya, descript. C-nya apa? Ciphertext ya. Nah, ciphertext sama dengan message-nya apa? Ya, kira-kira seperti itulah persamaan matematiknya. Jadi kalau enscript bermulai dari yang namanya message, pesan, kita enscript akan menjadi yang namanya ciphertext ya. Kalau proses descript apa? Dari yang namanya data yang sudah kita enscript ya, akan kita bongkar, kita buka menjadi yang namanya plain text lagi gitu ya. Kira-kira seperti itulah perjalanannya gitu ya. Perjalanan dari yang namanya sebuah kriptografi yang sederhana ya. Oke. Nah, ya. Bagaimana tadi kan persamaannya ada kunci gitu ya. Sebenarnya tidak ada beda sih persamaannya. Dia hanya menambah yang namanya K aja di sini. K saja sederhananya gitu ya. Secara ini persamaan matematik sederhananya ya. Nanti ada persamaan yang lebih advance lagi. Tadi saya bilang di awal ya, kalau kalian tertarik dalam bidang yang namanya kriptografi, dua hal yang biasanya di standar kita harus punya. Pertama harus bisa programmer ya. Rata-rata biasanya orang membuat enscript itu atau descript itu dia berbasis yang namanya software. Ya, yang kedua harus bisa memahami yang namanya model yang namanya matematik ya. Ya, agak berasap dikit kepala kita ya kan mendengar matematika ya. Nah, jadi persamaannya seperti itu. Jadi kalau enscript E K dalam kurung M message-nya terus jadi ciphertext ya. Terus kalau balik lagi dari ciphertext menjadi plain text ya. Ya D tadi apa? Descript, K tadi key, C itu adalah ciphertext-nya, data yang enscript, balik lagi ke message. Ya gitu. Ya. Nah, tadi key-nya seperti apa? Ada yang bersifat private, ada yang bersifat public. Ya. Kalau private apa? Artinya kuncinya sama gitu ya. Terus kalau yang public artinya kuncinya bisa berbeda. Nah, udah banyak nih ya, Anda sudah pernah mungkin lihat salah satu tanda tangan digital gitu ya. Itu pasti enscript dong. Jadi kalau orang buat apa ya tanda tangan digital tapi pakai barcode ya, tapi pas kita scan diarahkan tempat lain, nah itu belum enscript artinya gitu ya. Tapi yang biasanya dipakai apa ya? Biasanya di pemerintahan gitu ya. Kayak presiden, menteri, gubernur, semua kan nggak perlu lagi tanda tangan seperti ini kan, mereka sudah semacam barcode, tapi itu sudah enscript, nggak bisa kita bongkar. Harus key-nya harus kita bongkar gitu ya. Oke, ya. Nah, ya. Oke. Selanjutnya setelah kita paham tadi ya. Nah, di dalam yang namanya kriptografi ini ada yang namanya algoritma ya. Ada dua nih.
Ya, kapanpun Anda belajar ini ada dua. Ada yang namanya algoritma simetris. Artinya apa nih? Di mana kunci yang digunakan baik itu proses encrypt dan deskriptnya itu adalah sama. Ya. Yang kedua ada yang namanya asimetris. Di mana kunci yang kita gunakan ya, proses encrypt dan deskriptnya itu adalah berbeda. Nah, kira-kira menurut Anda yang paling aman itu yang mana? Yang berbeda. Alasannya kenapa? Kenapa alasannya? Ya. Ya, artinya kalau kita pegang kunci yang sama, saya kirim, saya kasih kunci A, misalnya Anda pegang juga kunci A, dia bukan kunci A, orang tahu ya udah lebih gampang gitu kan. Tapi kalau saya kunci dengan simbol saya, nanti Anda bukanya dengan kunci Anda, itu kan orang agak sulit membongkarnya gitu ya. Nah, jadi ada dua ya algoritmanya, ada simetris dan asimetris ya. Nah, di sini ya kita akan belajar tentang teknik dasar kriptografi. Nah, tapi sebelum saya mulai ini mungkin ada pertanyaan dulu tentang kriptografi di depan tadi. Silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Apa nih? Silakan. Ayo, kalau ada pertanyaan. Oke. Nanti ya, di terakhir ya kita lihat nih. Jadi secara teknik ada berapa tuh? Ada 5 ya. Nah, yang hari ini akan kita pelajari yang pertama dulu gitu ya. Substitusi gitu ya. Nanti ada teknik yang namanya blocking, teknik yang namanya permutasi, ada yang namanya ekspansi, ada yang namanya pemapatan ya. Oke, kita lihat yang pertama dulu. Nah, ya. Jadi teknik dasar kriptografi yang pertama ya substansi tadi kita belajar menggunakan yang namanya tabel substitusi ya. Nah, kita harus buat dulu nih tabel substitusi. Nah, ini kita yang simetris ya. Ya sama nih. Contohnya seperti apa? Nih. Jadi misalnya saya punya kata yang namanya ilkom nih. Ini kita sebut yang namanya plain text. Ya. Yang ini kita sebut namanya ciphertext-nya. Jadi kalau Anda ketemu ini Anda bisa baca kan? Ini nih. Ya. Kalau yang ini kalau ketemu ini Anda bacanya apa nih? Anda kan nggak tahu ini artinya adalah ilkom kan? Nah, sekarang bagaimana dapat ini gitu ya? Nah, artinya kita harus buat tabel nih. Tabelnya seperti apa? Kalau di sini jelaskan dengan tabel substitusi ya, di mana kita buat dari acak, artinya orang yang ngirim dan orang yang terima harus sama-sama punya tabel yang sama gitu ya. Nah, contoh misalnya ilkom. Kita punya susunan seperti ini A, B, C, D, F, G sampailah ke 0 ya. Tanda baca sampai di sini ya. Kita punya satu baris kira-kira seperti itu. Terus di ciphertext-nya kita ada susunan seperti ini gitu. BF1 KG dan seterusnya sampai 0 Z O Z0 gitu ya. Nah, bagaimana caranya dia bisa jadi seperti ini? Dia dipasangkan. Contoh, kita lihat huruf I di atas. Ya. I itu berpasangan dengan apa? Kita lihat segaris ini. Nah, ya, maka di sini muncullah kata B. Ya, terus L. L itu berpasangan dengan H. Maka di sini muncullah H. Ya, terus apa lagi? K. K itu adalah berpasangan dengan 6. Maka di sini muncullah angka 6. Ya, terus itu huruf O ya. O itu berpasangan dengan 2 ya. Kalau dari sini ya kelihatan ya. 2. Terus terakhir itu adalah huruf M. M itu berpasangan dengan Y. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Inilah secara sederhananya kalau kita menggunakan teknik dasar yang namanya kriptografi ya. Menggunakan tabel yang namanya substitusi ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Silakan. Ya. Oke. Cukup? Lanjut? Oke. Ya. Nah, selanjutnya yang terakhir ya kita hari ini kita lanjut salah satu yang namanya sesar cipher ya. Ya. Nah, ini seperti apa? Biasanya ini pergeseran teks ya. Ya, pergeseran teks di mana kita punya tabel seperti ini, huruf seperti ini A sampai ke Z gitu ya. Terus misalnya kita punya kata yang namanya sistem gitu ya.
Plain text kita namanya sistem gitu, ya. Nah, kita pasangkan nih. Jadi S itu berpasangan dengan nih, V ini, ya. I berpasangan dengan L, ya. Bukan berpasangan, dia biasanya bergeser nih. Kalau kita perhatikan bergeser ya. Ini A, B, C, D. Kan dia bergesernya 3. Maka dimulai dari sini, dimulai dari apa? Di sini. D, E, F, G, H, I, J. Tapi cara bacanya sama. Jadi S itu berpasangan dengan apa? P. Nah, artinya apa? Ini huruf kita yang kita punya. Terus untuk membuat cipperteknya, huruf ini harus kita geser sebanyak 3 angka. Maka dia dimulai dari D, E, F, G, H, I, J dan sampai ke terakhir adalah huruf C. 3 karena di sini dia minta 3 ya. 3 posisi karakter. Boleh 4? Boleh, silahkan ya. Nah, di plain text S setelah kita urutkan ya, S itu berpasangan dengan V, L itu berpasangan mana L? I ya. I berpasangan dengan L, S lagi berpasangan dengan V lagi, T berpasangan dengan W, E ya. E berpasangan dengan H, terakhir itu M berpasangan dengan yang namanya V ya. Nah, ini ya. Inilah yang harus Anda pahami basicnya yang namanya Enscript. Intinya dari materi kita ya, proses Enscript itu ya, proses kita akan merubah dari yang namanya data yang bisa dibaca orang ya, dirubah menjadi sesuatu yang sulit dibaca orang. Bukan tidak bisa ya, kita anggapnya sulit saja. Itu yang namanya Enscript. Kalau Descript itu apa? Proses dari yang namanya barang atau teks atau pesan yang sudah te-enscript ya, sudah seperti ini ya, sudah seperti ini, kita balikkan lagi dia menjadi yang namanya plain text yang bisa kita baca. Sekali lagi, kalau Anda ketemu seperti ini, apa yang Anda lakukan? Ya, artinya kita nggak tahu nih makna ini apa gitu ya. Kapan kita bisa tahu maknanya? Kalau kita bisa mendeskrip ya, membongkar ini maknanya apa. Ya. Oke? Ya. Ada pertanyaan? Silakan. Ya. Tadi kan kita udah bahas mengenai encrypt dan deskripsi. Iya, betul. Apakah dalam sebuah website itu bisa kita tambahkan kriptografi? Oke, pertanyaan yang cukup baik ya. Jadi memang untuk proses web ya, tadi saya bilang di awal, kan tadi dari berapa juta tadi pengguna internet kita gitu ya? 79-an ya, 79%. Kira-kira dalam sehari itu kita buka layanan web ada berapa gitu? Berapa kali lah dalam sehari kita? 10 kali? Terus Anda mencari artikel gitu ya, mencari apa? Berita gitu ya. Oke, Anda bayangkan nih misalnya web itu tanpa security, oh orang bisa merubah nih datanya seperti apa. Oh, beritanya awalnya tentang UIGM menjadi ranking 1 di Sumatera Selatan gitu ya. Karena datanya tidak aman, orang akan berubah. Oh, UIGM menjadi kampus terjelek di misalnya ya di Palembang misalnya seperti itu. Nah bayangkan kalau tidak seperti itu. Maka secara apa ya? Secara mutlak lah saya bilang, keamanan web itu dalam tanda kutip ya sangat wajib menggunakan yang namanya Enscript. Nah, cirinya seperti apa? Jadi kalau Anda perhatikan ya, kalau Anda perhatikan di sini, kalau di berbasis web, dia biasanya menggunakan yang namanya nah, misalnya kita buka apa nih? UIGM ya. uigm.ac.id ya. Yang ini ya. Oke, seperti ini. Saya buka Word ya. Saya buka Word dulu di sini. Kita copy nanti. Word ya. Ini terus nanti ini saya copy. Oke, tadi di sini ya. Nah, saya buka ini. Ini saya copy linknya. Ya. Terus saya masukkan di sini. Apa yang Anda lihat di sini? Apa yang Anda lihat di situ? Ya, HTTPS ya. Jadi kalau sebuah website yang sudah berbasis HTTPS, maka dia sudah menggunakan yang namanya deskripsi, ya. Atau cirinya adalah
kalau Anda lihat di sini ya. Nah, simbolnya seperti ini dia. Nah, ada simbol seperti ini kalau Anda klik ya. Jadi intinya pertanyaan dari Ray, pada saat mau kita mengamankan data di website kita, saya bilang tanda kutip ya, tanda kutip wajib kita menggunakan proses yang namanya encrypt gitu ya. Oke, ya. Oke, Ray. Ada lagi yang lain? Ya. Oke ya. Nah, saya contohkan terakhir ya. Bagaimana proses yang namanya encrypt ya. Jadi yang paling mudah itu misalnya kita buka Google, ini yang online ya. MD5, Anda cari aja nanti D5 di sini. Nah, ini ya. Seperti ini contohnya. Nah, ini ada proses yang namanya encrypt ya. Misalnya PMP kita tulis ya. Terus kita encrypt nih. Oke, muncul nggak di sini? Muncul nggak? Ada nggak di sini? Nggak ada ya? Nah, coba kita ganti website yang lain. Yang mana ya? Oke, misalnya ini aja. Tadi kita buat tanta PMP. Oke, kita encrypt. Nah, kira-kira seperti itu hasilnya ya. Ya, ini software berbasis online bagaimana cara kita men-encrypt sebuah data. Terus nanti deskripsinya gimana? Ya ini Anda copy, balikan ke situ lagi, maka hasilnya tetap akan jadi PMP. Ya. Nah, maka ini salah satu yang paling banyak digunakan orang. Nah, tapi tantangan terberatnya di kriptografi ini masih dalam bidang industri gitu kan. Misalnya di IoT, di SCADA dan seterusnya, karena peralatan mereka itu kadang-kadang kurang mampu untuk menampung hal-hal yang aplikasinya terlalu tinggi gitu ya. Oke, untuk pertemuan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.